Nah, hari ini kita akan belajar tentang gerak parabola. Di pertemuan sebelumnya, kamu sudah diminta untuk membuat resume tentang gerak parabola. Nah, kita akan bahas supaya kamu lebih paham apa itu gerak parabola. Nah, dari pembelajaran ini nantinya kamu diharapkan bisa menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor. Ingat materi kita di semester 1 kemarin, kita sudah belajar tentang vektor satuan, kemudian menghitung besarnya vektor, arah vektor, dan lain-lain. Nah, gerak parabola ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak kita temui. Misalkan dalam permainan game yang sederhana saja, game seperti ini. Nah, Bu Novi kira kalian sudah sering menggunakan game, pernahlah setidaknya memainkan game ini. Nah, secara tidak langsung, kalian itu belajar gerak parabola ketika bermain game ini. Gerak parabolanya di mana? Nah, ini akan kita bahas. Nah, gerak parabola itu adalah gabungan dari gerak dua dimensi, gerak pada sumbu X mendatar dan gerak pada sumbu Y horizontal. Misalkan kita punya sebuah peluru, posisi awalnya di koordinat 0,0 di lokasi penembakan ini. Kemudian ditembakkan dengan kecepatan V0 pada sudut elevasi tertentu. Maka lintasan pelurunya itu ditunjukkan oleh gambar biru ini, bola warna biru. Nah, ini lintasannya. Akan ada yang namanya puncak lintasan, itu berarti titik tertinggi yang bisa dicapai peluru. Kemudian ada istilah lokasi jatuh. Lokasi jatuh itu berarti posisi peluru ketika mencapai tanah. Nah, ini lokasi jatuhnya pelurunya. Oke. Nah, dari lintasan yang seperti itu tadi, kalau kita analisis dia berdasarkan vektor, maka kita akan memperoleh ini beberapa vektor kecepatan. Misalkan di posisi awal ya, di posisi penembakan, di posisi A, bola itu ditembak dengan kecepatan V0 pada sudut elevasi θ. Nah, V0 yang membentuk sudut θ itu bisa kita proyeksikan menjadi V0x, V0 di arah sumbu X, dan V0y, V0 di arah sumbu Y. Begitu juga ketika peluru ada di posisi B, maka nilai VB itu bisa diproyeksikan ke sumbu X jadi VBX, dan diproyeksikan ke sumbu Y jadinya VBY. Nah, begitu halnya dengan di posisi D dan posisi E. Jadi, kalau menganalisis gerak parabola, itu selalu beracuan atau analisisnya itu adalah analisis sumbu X atau mendatar dan analisis sumbu Y atau horizontal, vertikal. Nah, kemudian selain istilah komponen vektor tadi ya di sumbu X dan sumbu Y, ada istilah lain yaitu jarak. Ketika peluru dari posisi A bergerak ke posisi B, maka vektor posisinya itu ditunjukkan oleh X jarak mendatar dan Y jarak vertikal. Nah, ketika di posisi C, ini kan dia ada di tadi puncak lintasan atau titik tertinggi, maka posisi vertikalnya kita sebut sebagai Y maksimum. Sedangkan jarak mendatarnya itu belum dikatakan X maksimum, tapi hanya dikatakan X saja. Nah, baru ketika kita atau bola itu sudah sampai di posisi E, sudah menyentuh tanah kembali, nah berarti jarak mendatarnya dikatakan X maksimum. Nah, Y maksimum itu berarti titik tertinggi yang bisa dicapai peluru. Sedangkan X maksimum itu adalah jarak terjauh yang bisa dicapai peluru. Nah,
Analisis gerak parabola di sumbu X dan sumbu Y ini beracuan kepada materi gerak lurus. Diingat, kalau analisis sumbu Y itu berarti kita menggunakan analisis GFBB. Kenapa? Karena ada pengaruh percepatan. Percepatannya adalah percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi itu kan arahnya menuju pusat bumi. Kalau benda itu dilempar ke atas, berarti percepatannya berlawanan dengan arah percepatan gravitasi. Maka dikatakan percepatannya adalah min G. Nah, sedangkan ketika bola dari puncak lintasan menuju ke titik E, nah berarti kan dia bergerak ke bawah. Maka percepatannya dikatakan searah dengan percepatan gravitasi. Sedangkan analisis gerak benda di sumbu X itu kaitannya dengan GLB. Cirinya GLB adalah kelajuannya konstan. Konstan itu berarti nilainya sama. Jadi nilainya V0X, VBX, VCX, VDX itu nilainya sama. Karena di sini konsepnya GLB adalah kelajuannya konstan. Sedangkan nilai V0Y, VBY, VDY itu nilainya berbeda karena ada nilai percepatan, pengaruh percepatan ini sehingga nilainya berbeda. Oke, sekarang kita analisis satu persatu komponen vektor kecepatannya. Nah, masih menggunakan gambar yang sama ya supaya kita bisa cek kebenaran dari komponen vektornya. Kamu perhatikan di situ ketika di posisi A, awal peluru ditembakkan, ada kecepatan awal. Nah, V0 itu adalah kecepatan awal. Ketika kita proyeksikan dia di sumbu X, maka jadi V0X. Kita lihat, maka komponen V0X itu adalah V0, posisinya ada di samping, itu berarti V0 cos theta. Gini ya, nanti ditulis supaya kalian paham. Sedangkan V0Y itu posisinya adalah di depan sudut theta, maka V0Y itu nilainya V0 sin theta V0 sin theta gitu ya, proyeksi sin dan cosnya. Kemudian ketika di posisi B kita proyeksikan lagi jadi VBX. Nah, VBX ini berarti sama nilainya VB cos theta. Sedangkan VBY, nah karena dia sudah ada di posisi ini, maka dia sudah punya nilai percepatan, maka VBY-nya adalah VB sin theta. Ingat, rumusnya GLB berarti dia ada min GT, GLB. Nah, gini. Ya, oke. Kemudian kalau di posisi C nilai VCX yaitu berarti sama, nilainya sama dengan VC, kan dia arahnya sama-sama mendatar, maka tidak perlu diproyeksikan. Bagaimana nilai VCY-nya? Nilainya 0 karena di posisi C itu tidak akan ada proyeksi di sumbu Y. Jadi benda di titik C itu tidak akan naik lagi karena dia ada posisi tertinggi, maka nilainya 0. Kalau di posisi D,
VDX itu berarti VD cos theta. Nah, sedangkan VDY-nya itu berarti VD sin theta. Nah, karena percepatannya arahnya ke bawah, berarti ini plus GT. Searah dengan percepatan gravitasi. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya sekarang kita bahas tentang jaraknya. Jarak mendatar. Jarak mendatar itu berarti adalah X. Nah, perumusan X itu didasarkan atau diturunkan dari persamaannya GLB. Diingat-ingat, persamaannya GLB S sama dengan VT. Nah, sekarang istilah S kita ganti menjadi X supaya membedakan X dan Y tadi. Nah, kalau X berarti V-nya adalah Vx dikali T. Nah, Vx dilihat, tadi kita sudah merumuskan V di sumbu X itu berarti V0, pakai trigonometrinya adalah cos theta dikali dengan T. Nah, ini persamaannya. Persamaan jarak mendatar itu adalah ini. Dicek lagi rangkuman yang sudah kalian buat di pertemuan sebelumnya sudah sesuai atau tidak. Nah, sedangkan kita lanjut lagi ya ke posisi tinggi benda. Itu analisisnya adalah analisis GLBB. Nah, analisis GLBB persamaannya adalah ini. Masih ingat kan? Nah, S-nya sekarang diganti menjadi Y. V0-nya otomatis adalah V0Y. Nah, jadi penting V0Y. Kalau ini X berarti ini Vx. Kalau ini Y berarti ini Vy. V0Y dikalikan T ditambah setengah A T kuadrat. Oke, nah ini kan kalau di GLBB ada yang namanya percepatan perlambatan, maka ini bisa ini harusnya A ya, setengah AT kuadrat gini ya, kan ada perlambatan, ada percepatan. Nah, sama halnya dengan ini, plus minus juga di sini. Plus itu berarti ketika benda sudah bergerak ke bawah, min itu ketika benda bergerak ke atas, naik. Jadi kalau posisi awal peluru itu adalah di titik A, maka analisisnya kita adalah menggunakan tanda min, karena benda atau peluru itu bergeraknya ke atas. Sedangkan kalau misalkan posisi awalnya benda itu ada di C, ditembakkan, maka lintasannya hanya ini, lintasan ini. Nah, kalau lintasan ini kan berarti bendanya bergerak searah dengan percepatan gravitasi, maka di sini yang kita gunakan adalah plus. V0Y kamu bisa jabarkan juga. Jadi persamaannya Y sama dengan V0 sin theta, benar ya, tadi sin theta dikalikan dengan T. Nah, ini bisa tetap kita tulis plus minus setengah A-nya sama dengan G T kuadrat. Nah, jadi seperti itu. Ini persamaan Y-nya. Jadi persamaan gerak parabola ini intinya harus paham dulu konsepnya GLB dan GLBB. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi kan ada istilah X max dan Y max, gitu ya. Nah, X max dan Y max itu jarak mendatar dan titik tertinggi. Kamu bisa lihat, kamu bisa menggunakan rumus sederhana. Itu penjabarannya ya dari sini tadi, dari X dan Y yang sudah kita tulis ini, nanti akan muncul persamaan Y max dan X max.
Kemudian untuk mencapai ketinggian maksimum maka dikatakan waktu tempuhnya itu adalah T/Y max. T untuk menempuh Y maksimum. Sedangkan T misalkan untuk A sampai E, berapa waktu tempuhnya? Maka dikatakan TX maksimum karena E ini kan jarak maksimumnya. Nah, untuk mencapai titik tertinggi, waktu tempuhnya itu bisa kita cari dari V0 sin theta. Ini penjabarannya ada di buku teks pelajaran, kamu bisa lihat ya, V0 sin theta per G. Sedangkan untuk menghitung berapa jarak maksimumnya, kamu bisa menggunakan V0 kuadrat sin kuadrat alfa atau theta per 2G. Nah, kemudian untuk mencapai titik terjauh atau jarak terjauh, kamu bisa menghitung waktu tempuhnya adalah 2 kali dari TAC. Dilihat, A ke E itu kan berarti sama dengan waktu tempuhnya A ke C ditambah waktu tempuhnya C ke E. Nah, berarti kan 2 kalinya ini, 2 kalinya TAC. Berarti bisa kita tulis 2 kalikan V0 kalikan sin theta per G. Berapa jarak maksimumnya? Jarak maksimumnya bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah, kamu lihat di sini ya, ini ada sin kuadrat theta, ini ada sin 2 theta. Nah, itu berbeda ya. Kalau sin kuadrat theta, misalkan sudutnya 30 derajat, berarti sin kuadrat dari 30. Kamu hitung dulu, sin 30 itu berapa? Berarti kan ini sama dengan gini nulisnya. Sin 30, kamu kuadratkan. Sin 30 itu kan setengah, dikuadratkan, berarti jawabannya adalah 1/4. Nah, gitu. Beda halnya dengan sin 2 theta. Sin 2 theta, misalkan tetanya adalah 30. Nah, sin 2 berarti ini sama dengan, bisa kamu kalikan, berarti sama dengan sin 60. Nah, hitung dulu sin 60 berapa? Setengah akar 3 kan? Nah, atau bisa menggunakan yang namanya identitas trigonometri. Misalkan sudutnya besar, kalau kamu kalikan 2 tambah besar lagi. Kamu tidak ada kalkulator misalkan untuk menghitung, kamu bisa menggunakan yang namanya identitas trigonometri. Sin 2 theta itu sama dengan 2 sin theta dikalikan dengan cos theta. Nah, identitas ini yang bisa kamu gunakan, jadi bisa kamu rubah. Misalkan kita buktikan ya, sin tetanya adalah 30, misalkan tetanya 30. Kalau kita menggunakan sin 2 theta sama dengan sin 60, ini kan berarti jawabannya setengah akar 3. Ini ya. Oke, kalau kita misalkan masukkan ke sini, sin 2 tetanya adalah 30. Berarti 2 dikalikan setengah dikalikan dengan cos theta, cos 30, itu berarti setengah akar 3. Nah, kan sama saja, hasilnya adalah setengah akar 3. Nah, jadi seperti itu. Kamu bisa mengkalikan langsung atau menggunakan identitas trigonometri ini.
Nah, oke, kita coba ya latihan soal. Nah, misalkan ini ada meriam diarahkan dengan sudut 45 derajat dengan kecepatan awal 15 meter per sekon. Kira-kira berapa tinggi maksimum dan jarak tembakan maksimum yang mampu dicapai? Kita tulis dulu. Informasi yang diketahui adalah V0-nya 15 meter per sekon, sudut elevasinya 45 derajat, Y maksimum dan X maksimum yang ditanyakan. Berarti kita menggunakan persamaan ini tadi yang sudah kita tulis tadi. V0-nya kan 15 kuadrat. Nah, dikalikan dengan sin tetanya 45. Sin 45 dikuadratkan. Nah, supaya tidak keliru kamu bisa nulis seperti ini. Sin 45 baru dikuadratkan per 2 kali, misalkan gravitasinya kita buat 10 meter per sekon kuadrat ya. Kita sepakati dulu supaya hitungannya mudah. G, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, berarti nanti kamu tinggal hitung nilai Y maksimumnya berapa di sini. Sin 45 itu kan setengah akar 2. Setengah akar 2 dikuadratkan. Oke, misalkan kita hitung ya, 15 kuadrat itu berarti 225. 225 dikalikan dengan setengah akar 2 dikuadratkan. Dibagi dengan 20. Nah, ini nanti kamu hitung ketemu berapa. Setengah akar 2 dikuadratkan itu berarti setengahnya dikuadratkan, akar 2-nya dikuadratkan. Jangan sampai keliru. Kemudian